Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu jamaah Majelis Tabligh BCM PCA harapan saya yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak narasumber kita, Bapak Ustadz Haji M. Ali Aswad. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya sehingga bisa selalu membimbing kita dalam memancarkan ilmu agama. Sholawat, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini yang agak teduh dan diwarnai dengan hujan gerimis, kita masih diberi semangat untuk melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, yaitu untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tema atau pembahasan hari ini adalah Al-Quran tematik, dan insya Allah nanti beliau akan menjelaskan apa arti tematik tersebut, dan mungkin kesananya akan selalu beliau membidangi itu, karena kita punya narasumber empat yang tetap. Nanti masing-masing hasil kesepakatan kemarin akan dibagi-bagi supaya nanti bisa menjurus ke masing-masing pelajarannya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para tabi'in, dan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah, berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu, kita untuk menyingkat waktu kita mulai aja kajian pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber di silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla illa billah. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzir nafsum ma qaddamat lighadin. Innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu tariqan ila jannah. Qala aidan
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi la yabi'ah. Yang sama-sama dihormati Ketua PTM Alkan Jaya, para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis kajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini bertakwa kepada Allah, semangat dalam suasana hujan kan, rintik-rintik, karena kekuatan iman mendekatkan diri kepada Allah. Lebih di bulan yang Allah muliakan, al-ashhurul hurum, bulan Dzulqa'dah. Sehat. Ya, bulan Dzulqa'dah tanggal Enggak usah ke sono-sono. 1445 Hijriah. Siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan yang Allah muliakan, maka Allah lekatkan pahalanya berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam tafsir itu ada dua kajian, ada tafsir maudhu'i, tafsir tahlili. Tafsir maudhu'i, tafsir tematik, tema ya. Misalnya membahas masalah sholat, ayat-ayat sholat itu diambil sama dengan hadis Nabi, kemudian diuraikan. Tafsir maudhu'i, tema ya, tentang haji, ayat-ayat haji diambil dari Al-Quran, kemudian diuraikan. Ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu tafsir peruraian ayat demi ayat. Nah, yang dibahas pada kali ini mudah-mudahan kesampaian ya, adalah saya membahas tafsir tahlili, uraian ayat per ayat. Ya, surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini diturunkan secara sekaligus pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun di kota Mekah, namanya ayat Makkiyah. Ciri-ciri ayat Makkiyah diantara membahas masalah tauhid, ya enggak, masalah kesyirikan. Itu ayat-ayat apa? Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Walaupun turunnya di Madinah, tapi Nabi belum hijrah, namanya Makkiyah. Sedangkan Madaniyah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di kota Makkah. Standarnya sebelum dan sesudah hijrah. Sebelum hijrah namanya ayat Makkiyah, sesudah hijrah namanya ayat Madaniyah. Nah, Suratul Fatihah ini diturunkan di kota Makkah. Ayat Makkiyah, jumlah ayatnya ada 7 ayat. Banyak nama-nama tentang Suratul Fatihah, nama-nama lain dari Fatihah. Di antaranya Al-Fatihah. Fatihah itu pembuka, karena ini pembuka apa? Al-Quran. Jadi orang akan hafal sekali tentang apa? Suratul Fatihah. Kedua, ini juga pembuka tentang sholat di dalam sholat. Yang kedua, surat Fatihah ini dinamai dengan Ashabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi ketika kita melakukan sholat itu diulang-ulang 4 rakaat, Fatihahnya 4 rakaat sesuai dengan jumlah rakaat. Kemudian juga dalam suratul Fatihah dinamakan Ashabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang karena di ayat-ayat yang lain itu terulang mewakili ayat-ayat Fatihah. Sehingga suratul Fatihah juga dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena ayat-ayat yang lain di dalam surat selain Fatihah itu terurai juga tentang isi kandungan substansi suratul Fatihah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, isi suratul Fatihah tentang keimanan, tentang akidah. Kedua, tentang ibadah. Ketiga, tentang akhlak. Keempat, tentang sejarah umat masa lalu. 5, tentang ilmu pengetahuan.
itu pokok tentang suratul Fatihah. Tadi suratul Fatihah dinamakan Fatihah, juga dinamakan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau firmankan dalam surat Al-Hijr, laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah menurunkan pada engkau Nabi Muhammad SAW 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran Al-Azim. Ya, dikatakan As-Sab'ul Masani adalah suratul Fatihah karena dia diulang-ulang di dalam sholat, baik wajib maupun fardu. Sholat apapun Bapak sekalian itu wajib Fatihah. Sholat jenazah ada Fatihahnya, betul. Sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan ada Fatihahnya. Fatihahnya ayat matulak istighfar atau hajat yang sunat, yang wajib, lagi yang wajib. Ya, Fatihah. Ya. Yang ketiga, suratul Fatihah dinamai as-sholat. As-sholat, sholat. Kenapa dinamai as-sholat? Karena seseorang yang melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tidak sah tanpa membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Qur'an. Itu Pak. Jadi ini nama-nama lain dari suratul Fatihah, Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, As-Sholat. Yang keempat ar-ruqyah. Ruqyah. Apa ruqyah? Bacaan-bacaan ya untuk mengobati seorang. Ruqyah. Sahabat-sahabat Abi Sa'id Al-Khudri itu pernah meruqyah salah seorang yang terkena gigitan kalajengking. Gigitan kala dibaca Fatihah. Dan kata Nabi SAW kepada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahukah engkau bahwasanya itu ruqyah? Obat ruqyah itu ya. Obat ruqyah itu bacaan-bacaan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baca ya, usahakan berwudu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan sembuh Pak ya. Kadang-kadang yang menyebabkan tidak sembuh karena ada keyakinan suratul Fatihah. Anak-anak nangis mulu di malam hari, ya enggak? Baca sawan misalnya, baca Fatihah di ruqyah. Namanya dikatakan ruqyah. Kemudian nama lain suratul Fatihah al-asasu, asas, fondasi. Karena di suratul Fatihah itu fondasi segala kebaikan, kebahagiaan di dunia akhirat. Ya, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi banyak nama lain dari suratul Fatihah. Asyifa'u, obat. Jadi kalau Bapak sekalian meniatkan baca-bacaan buat obat, insya Allah sembuh Pak. Dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-waqiyah, nama lain Fatihah. Al-waqiyah yang menjaga, yang memelihara. Siapa yang membaca suratul Fatihah kemudian mengamalkan isi kandungannya, ya enggak? Maka Allah akan menjaga, memelihara dari bencana di dunia. Banyak ya nama-nama dari suratul Fatihah. Ini ya. Kemudian dinamakan Al-Fatihah karena pembuka. Siapa yang menamakan suratul Fatihah dan surat-surat yang lain? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah, At-Taubah, Al-Mu'min dan sebagainya. Yang menamakan adalah Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tauqifiyun. Tauqif itu petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sama juga dengan penempatan surat, penempatan surah. Pertama surat Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 9 At-Taubah dan seterusnya. Urutan-urutan itu dari siapa? Dari Nabi. Dinamakan Fatihah. Ini dinamakan ini. Urutannya dari siapa? Dari Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kan mestinya kan yang diturunkan yang pertama kali kan di mushaf itu kan. Apa Pak? Yang pertama kali apa? Iqra kan.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Namakan Al-Fatihah. Kemudian akhir apa? Turun pada Nabi kita Muhammad SAW. Bagian besar ulama menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tetapi yang ditulis Anas. Kan gitu. Karena itu ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Kemudian petunjuk tadi ada kaitan antara satu surah dengan surat berikutnya di Mushaf Quran. Ada munasabah kaitan akhir surah dengan awal surat dan seterusnya. Itu namanya kesesuaian munasabah antara satu surat dengan surat yang lain, ayat dengan ayat yang lain. Itu kalau namanya tafsir karya Syekh Imam Al-Baqai. Itu sudah disederhanakan oleh pakar tafsir kita, Bapak Profesor Dr. M. Shihab, dalam tafsir namanya Al-Misbah. Punya apa? Tafsir Al-Misbah. 15 jilid. Kalau yang tua-tua biasanya mah udah dengerin aja udah. Ada orang yang hobinya dengan cara mendengarkan ilmu, ada yang baca malas, ada yang gitu. Banyak begitu. Mau dengerin aja dah. Cukup. Ini Bapak sudah cakep banget datang kemari ya. Udah tua-tua. Betul nggak Pak? Karena hujan lagi. Enakan di rumah ini kita nggak selonjoran. Ngopi, pisang goreng, jangan gitu kan ya? Pijit-pijit. Tapi semangat iman, semangat untuk menempuh taqarrub pada Allah, pahala makin luar biasa. Baik, ya, itu tentang sekilas surat Al-Fatihah. Kemudian ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ini beda pendapat Imam Mazhab. Imam Malik, Bismillah itu bukan merupakan bagian daripada suratul Fatihah. Hingga dia kalau nggak dibaca Bismillah itu nggak apa-apa. Dulu kota Madinah dulu para sahabat ketika sholat itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Bismillah itu merupakan suratul Fatihah. Tapi dia itu disirkan ketika membacanya. Kemudian juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal itu Pak, kalau itu kan Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau sholat imamnya Bismillah, kedengaran kan ya? Bismillah, dibaca tetap. Syekh Sudais itu pernah berkunjung kemana? Ke Istiqlal, itu Bismillah dijaharkan ya. Halo, ketika sholat sholat yang jahar, maghrib bisa subuh dijaharkan ya, kekunjungan ke Masjid Istiqlal. Jadi ini ta'addud ibadah, ta'addudul ibadah, berbilang-bilangnya ibadah. Tentunya Bapak sekalian, Rasulullah juga pernah mengajarkan kan? Rasulullah pernah mengajarkan nggak baca Bismillah, sahabat riwayatin dengerin dilakukan. Rasulullah SAW membaca Bismillah, ya nggak? Membaca Bismillah dengan sir, kemudian diriwayatkan. Tapi mazhab Imam Syafi'i, Bismillah itu merupakan rangkaian daripada suratul Fatihah dan dia itu mesti dijahar, dengeran ya. Nah ini ya, kenapa? Tanda bahwa itu dia bagian daripada Fatihah, bagian daripada suratul Fatihah Bismillah, karena ditulis dalam mushaf. Betul nggak Pak? Dalam mushaf Al-Quran ditulis kan? Kalau itu bukan bagian daripada Fatihah, nggak ditulis di mushaf Al-Quran. Kayak mazhab Imam Syafi'i itu mazhab yang ihtiyatan dalam beribadah, kehati-hatian dalam ibadah. Gitu. Jadi kalau umpama misalnya orang makan di warteg pisang goreng 6 apa 7, katakan Pak 7, karena khawatir kita, kalau katakan 6 khawatir kita makan 7. Ketika kita nyebut 7, 6 kena nggak? Ketika kita nyebut 6, yang 1 7 kena nggak? Kena. Lu Bapak sekalian, ada salah seorang imam di Masjid Al-Falah yang utama ulama karena cingkrang. Itu kalau jadi imam dia dalam surat ini jahar isya ya waktu itu dia nggak pernah baca Bismillah, nggak kedengeran juga. Akhirnya saya panggil kalau dua mata aja kita menjaga orang sini, yang lain nggak tahu.
Saya tanya, ada nggak dalil yang menyatakan kalau seseorang baca Fatihah jadi imam bismillah jahat, batal nggak? Kata gitu, diam dia. Saya tanya aja, ada nggak dalilnya kalau seseorang baca suratul Fatihah, bismillahnya jahat, batal surat Fatihahnya batal nggak? Kan nggak ada ya? Nggak ada. Artinya gini Mas Sunda, nanti orang yang bermadzhab Syafi'i bisa terwakili dengan kehadiran imam bismillah itu dijaharkan sehingga dia sembahyangnya apa? Masa yakin gitu kan. Itu aja kita nyelamatin jamaah aja tuh gitu. Jangan sampai nanti jamaahnya kurang. Fatihah bismillah kok nggak dibaca, nggak kedengeran. Kalau kedengeran ya mesti mendingan kan bismillah itu. Kan di Mekah juga di Madinah imamnya juga apa? Bismillahnya nggak kedengeran, sir gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, semuanya punya argumentasi, semuanya benar. Jangan diributin, betul nggak? Kita yang bermadzhab Syafi'i pakai mazhab Syafi'i. Yang bermadzhab Malik bin Anas silakan. Yang bermadzhab Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal juga silakan. Ta'adul ibadah Rasulullah itu praktek. Asal jangan bermadzhab Imam Samudra dan Imam S. Arifin. Betul? Boleh kita mazhab Imam Samudra, Imam S. Arifin. 4 imam itu diakui. Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i. Biasa-biasa aja, nggak terlalu debat ya. Syafi'i punya guru Imam Malik. Saudara sudah sekian berbahagia. Jadi kalau baca yang Muhammadiyah mazhabnya apa nih? Mazhabnya mazhab ya Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudara sekalian berbahagia, diterjemahkan dengan artinya apa? Sebetulnya terbesit, terbenak di hati kita. Aku mulai dengan itu ada kata-kata aku mulai, cuma nggak disebut, tapi tertanam di mana? Di kolbu. Aku mulai ya Allah pekerjaan ini dengan membaca Bismillah. Betul nggak? Karena kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang bermanfaat yang tidak dimulai dengan baca bismillah kurang berkah. Karena kan ada kata bismillah itu aku mulai, abda'u. Walaupun sini tidak terjemahkan aku mulai, tapi tertanam di hati kita. 1. 2, dengan tertanam di hati kita. Walaupun tidak diucapkan, artinya dengan pertolongan kekuasaanmu ya Allah, aku mulai pekerjaan aku dengan pertolongan kuasaanmu bahwa ini merupakan saya kuat begini-begini, saya mampu begini-begini karena pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak menjadi orang sombong. Dengan di awal saya mulai baca Bismillah, maka ibadah apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Betul nggak? Tidak ada hawa nafsu syahwat yang menyimpang. Tidak ada kepentingan pribadi yang menyimpang. Semata-mata karena Allah. Dan itu menjadi kekal nanti ibadah kita. Itu Pak tanamkan. Aku mulai kerja dengan baca Bismillah. Wudhu, dalam masalah wudhu Bapak Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yuzkaru smullahi alaihi. Tidak sempurna wudhu tanpa dimulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillah. Halo, ya. Dalam apa? Dalam makan. Ya, ketika engkau makan, makanlah dan ucapkan ucapkan Bismillah. Makan dengan tangan kananmu, makan dengan yang terdekat denganmu. Kalau kita makan berilah ibadah, Pak. 1, ucapin Bismillah. 2, makan menggunakan tangan kanan. Minum menggunakan tangan kanan. Makan yang terdekat dulu. Di sekitar kita. Tapi kalau makan sepiring hanya kita sendiri, yang ini di luar ini boleh. Tapi kalau makan apa? Senapan bareng-bareng yang terdekat dengan kita, ini ada. Ini sampai yang dekat dengan kita ini, lauknya yang ada di sana teman kita ambil. Ada yang begitu? Kecuali kita nyerahin, nih, lagi sukaan dulu nih. Nah itu. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jumlah apa? Bismillahirrahmanirrahim Pak, semuanya jumlah hurufnya ada berapa? Ada 19. Ini penelitian dari Dr. Olava Rosyad, saudara-saudara sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim 19. Itu semua huruf, semua kata yang ada di sini dapat bagi 19. Ismun jumlahnya di Quran 19, dibagi 19 berapa? Allah dalam Al-Quran jumlahnya kata Allah ada 2698, dapat dibagi 19. Ar-Rahman di dalam Al-Quran jumlahnya berapa? Enggak salah 57, dapat dibagi 19. Kemudian Ar-Rahim ada 114, dapat dibagi 19. Semuanya. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam. Ini tentang kajian ya, kajian tentang apa mujizat Al-Qur'an. La haula wala quwwata illa billah. Berapa huruf? 19. Jadi kita ketika memulai ya, dengan apa berharap apa karena ini perintah Allah dan pertolongan Allah, diakhiri la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, berbismillah itu. Allah Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Rahman ya Allah Bapak sekalian mencakup pada makhluk-makhluk Allah yang bernyawa, tidak bernyawa, orang kafir, orang ibadah, mukmin, tidak mukmin, cakup Ar-Rahman. Ya enggak pengasih. Orang kafir dikasih rezeki kan? Binatang dikasih rezeki oleh Allah. Bagi kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman itu lebih luas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi, sesungguhnya Allah mempunyai mi'ata rahmah, 100 rahmat. Warsala fi khalqihi rahmatan wahidah. Allah kirim pada seluruh makhluknya satu rahmat doang. Pecah-pecah satu rahmat itu lebih nikmat Bapak sekalian. Nikmat sehat, ya enggak, nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat makan, semua nikmat. Itu nggak mampu kita menghitungnya. Allah tahan nanti di surga, paham masakan. Allah tahan tis'atan wa tis'ina rahmat, 99 rahmat digabung dengan satu rahmat. Wah, nikmat gak Pak? Nikmat surga ya. 99 rahmat, satu rahmat aja nikmatnya luar biasa. 99 rahmat nanti diberikan, ditambah nikmat satu rahmat itu di dunia. Begitu nikmatnya kita mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Ahdatul ibadiyas sholihin ala ain rohat wala wujud sami'at wala qatar ala qalbi basyar." Aku sediakan surga bagi umatku, bagi hamba-hambaku yang saleh, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbesit oleh hati. Itu surganya Allah Subhanahu, saking nikmatnya. Makanya saudara-saudara sekalian, para sahabat Nabi dan para sahabat, dia menghadapi kehidupan yang penuh dengan perjuangan, cobaan-cobaan, ya dan sebagainya, tidak lain karena berharap ingin berjumpa kepada Allah di mana? Di surga. Dengan apa? Yaitu tadi perjuangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina walau min qablikum mas'akumul ba'sa'u wa dharra'u zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 214. Apakah kalian menyangka kalian masuk begitu saja tanpa ada perjuangan, tanpa ada tantangan, cobaan, ujian sampai begitu dahsyatnya ujian? Orang-orang beriman yang bersama Nabi SAW berkata, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Pertolongan Allah sangat dekat. Jadi hidup ini bahwa sekarang memang ujian. Betul nggak Pak? Hidup ini apa? Ujian. Ada istidraj, ada ujian, ada ajab. Kalau kita lagi ibadah, menjauhkan maksiat, kita benar-benar kita hindari, masih ada penyakit, ekonomi, begini-begini, nggak mengikuti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rahman ya, Rahman pengasihnya Allah Subhanahu pada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim ngasih penyayang, penyayangnya Allah nanti bagi orang-orang beriman dan beramal soleh apa? Surga.
Hingga Bapak sekalian di dalam salah satu surat Al-Hijr, ya enggak, ketika orang-orang apa namanya yang muslim dulu dianggap muslim, dia ibadah, masuk neraka dia. Kata orang kafir, kok masuk neraka? Karena kamu muslim. Kemudian enggak lama kemudian orang muslim itu dicuci dulu sesuai dengan kadar dosanya. Dia masuk, lalu dimasukkan ke dalam surga. Kata orang-orang kafir, kalau begitu mah dulu saya muslim. Kalau begini saya udah kesanggup dah. Ya, tapi orang muslim Bapak sekalian ditahan dulu di mana? Kalau ada dosa. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan meninggal husnul khotimah, dosa-dosa kita kepada Allah diampuni, dosa kepada manusia diampuni. Jadi ketika kita masih hidup bermaaf, minta dihalangin, yang pernah di luar sana minta halangin, dimaafkan dan sebagainya. Mumpung masih hidup di mana? Di dunia, silaturahmi, minta maaf dan sebagainya. Saudara sekalian berbahagia. Nah ini Al-Him ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ucapkan ketika wudhu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak wudhu tidak sempurna kalau baca Bismillah. Maka baca Bismillah. Tapi kalau nggak baca Bismillah sah nggak wudhu kita? Sah, sunnah ya. Tapi ditekankan baca apa? Kita kadang-kadang jarang baca Bismillah wudhu ya. Langsung aja. Iya. Lagi hubungan suami istri kan Bismillah kan. Bila kamu hendak mendatangi istri kamu, ijarohadukum ayatiya ahlahu, ucapkan Bismillahi. Jangan bisyaiton. Ya, wajah bisyaiton amal rojak tanah. Bismillah juga Pak. Walaupun ucapkan Bismillah. Jadi ketika baca Bismillah, maka tidak ada titik kesertaan setan untuk menggodai kita. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim doang satu ayat. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian Pak semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang baik, pujian yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat duit. Alhamdulillah. Apalagi enggak dapat duit, lagi kondisi miskin, alhamdulillah. Selalu bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah banyak cucian, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak cucian, berarti keluarga masih ada di rumah. Anak masih ada, suami masih ada. Piring berantakan, ucapin alhamdulillah. Berarti alhamdulillah masih ada nasi di rumah. Kalau ada piring berantakan berarti ada nasi kan? Betul nggak? Ucapkan dengan ucapin bis. Namanya ini Pak dalam ilmu nahwu alnya al lil istighraq. Al mencakup semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kullu, segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini Bapak sekalian tentang alhamdulillah Pak, itu dijabarkan pada ayat-ayat surat yang lain. Dalam surat ke-6 Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Dengan alhamdulillah Allah ciptakan langit bumi isinya kasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menggunakan alhamdulillah ketika Allah turunkan surat Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini ngomong-ngomong yang begini bilang sampai kok besar-besar lagi di sini. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Quran pada hambanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Quran itu lurus, tidak bengkok. Puji syukur menurunkan Al-Quran, kita bisa mengenal kebahagiaan dunia akhirat. Betul nggak? Petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencapai alhamdulillah. Al-Quran juga menggunakan alhamdulillah. Ya enggak? Misalnya ketika menciptakan malaikat-malaikatnya, alhamdulillahi ja'ilil malaikah rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu bil khalqi ma yasha. Surat apa itu? Fatir ya. Surat ke-36 ayat 1.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai utusan-utusan Allah, mempunyai sayap 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang lebih dengan kuasa Allah Subhanahu. Banyak sebetulnya. Tentang surga, kita diarahkan ke surga, ada doa itu ashabul jannah, alhamdulillahillazi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah pada kami, ya enggak, taufik hidayah dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah tuh banyak ayat-ayat yang lain Pak yang menjelaskan, diuraikan kata alhamdulillah. Yang jelas pujian kepada Allah, ya enggak, itu semuanya pujian-pujian itu kepada Allah. Pujian-pujian kepada manusia kadang-kadang ada maunya juga. Muji di depan orang ada maunya. Betul nggak Pak? Iya, kalau pujian-pujian kepada Allah semuanya baik. Karena Allah semuanya baik. Bahkan Allah menciptakan manusia, kemudian cacat lahir baik sekali. Betul nggak Pak? Menurut kita buruk, di sisi Allah baik. Allah firmankan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu. Di sisi Allah Pak, baik. Jadi kamu senang sesuatu di sisi Allah buruk. Nah ini ya. Makanya tetap beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi. Takdir baik maupun takdir yang buruk. Betul nggak Pak? Maka wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kamu bil khairi dengan kebaikan. Harta melimpah, istri cantik, anak-anak banyak dan sebagainya, sehat, jabatan naik. Betul nggak Pak? Wa syarri keburukan, penyakit, ujian ekonomi dan sebagainya. Itu ujian Pak dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami lah kalian dikembalikan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat dari Allah Pak, Allah berikan kepada kita ini dipertanggungjawabkan. Segelas air aja Pak akan diminta pertanggungjawaban. Sebab nuzul ayat summalatus alunna yauma idzin alin naim. Kemudian kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang aku berikan kepada kamu. Surat apa itu? Al-Qamut ya. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamu ilmal yakin, seterusnya summalatus alunna yauma idzin alin naim. Itu sebab nuzulnya ketika Nabi SAW berpatroli di kota Mekah, didampingi sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kehausan, dia minta air pada penduduk Mekah, diketuk-ketuk, memberi salam, dikasih segelas air untuk bertiga. Turun ayat summalatus alunna yauma idzin, segelas air aja Pak diminta pertanggungjawaban. Lagi nikmat-nikmat yang lain. Apa nikmat Pak? Nikmat itu memang pertambahan dalam bahasa Arab. Itu dilihat dari modal kita. Sebelum lahir ke dunia kita nggak punya apa-apa. Betul nggak Pak? Nggak punya ilmu, nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya lahir, punya ini dewasa, punya ini. Dipertanggungjawabkan saudara-saudara sekalian. Bahkan manusia pun itu nikmat. Jadi manusia nih, karena kita sebelumnya belum disebut manusia. Hal ata alal insani inu minadari lam yakun syai'am mazkura. Apa belum datang kepada kalian suatu masa yang kalian belum disebut sebagai manusia. Begitu lahir disebut manusia. Ketika dalam kandungan belum disebut manusia kita. Betul nggak Pak? Begitu lahir baru disebut manusia, dinamain. Apa dinamain? Supaya tahu. Kalau nggak dinamain kita nggak tahu kan. Ini orang ini namanya siapa? Namanya siapa? Besok kalau sudah almarhum, udah disebut namanya. Mana ya? Ini nggak ada nama ya? Nama almarhum di mana Pak? Jenazahnya disebut namanya nggak? Disebut gelarnya nggak? Makanya bapak sekalian, saya tuh kadang-kadang kalau ada orang pembawa acara nyebutin titel, saya senang saya. Almarhum MPD, MSc, doktor. Aduh, bisa disebut-sebut dikit-dikit udah. Ada yang begitu? Bisa disebut udah almarhum, bisa disebut. Iya udah. Bisa disebut-sebut dah kalau udah almarhum ada profesor doktor ini MPD ini sebut itu bapak sekalian udah. Betul nggak?
Kalau kita sudah almarhum udah, cuma almarhum aja udah selesai urusan, saudara-saudara sekalian. Di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Tadi sudah dijelaskan pujian-pujian ya. Ya Allah ciptakan kepada kita. Allah ciptakan langit, bumi dengan alhamdulillah. Turunkan Quran dengan ucapan Allah alhamdulillah. Ciptakan malaikat-malaikat, Allah ucapkan alhamdulillah. Kita masuk surga kasih hidayah alhamdulillah. Quran Bapak sekalian. Rabbil alamin. Apa Rabbil alamin? Apa? Yang Rabbil alamin adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pemelihara, Tuhan apa namanya yang menciptakan alam. Alam itu selain Allah, Pak. Alam apa? Selain Allah. Gunung, malaikat, benda-benda mati, benda padat, makhluk-makhluk, malaikat juga apa? Masuk alam. Itu ketika Fir'aun berdialog, berbantah-bantah dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Apa sih rabbul alamin? Pola. Nabi Musa menjawab, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya rabbul alamin itu pencipta langit dan bumi. Dan apa yang ada di langit dan bumi, kalau kamu yakin wahai Fir'aun dan kelompok-kelompok. Alam itu apa? Wa ma rabbul alamin, pencipta langit dan bumi dan seisinya itu alam, Bapak sekalian. Halo, di alam, kita ini alam. Setan, iblis, malaikat alam, surga alam, neraka alam, hisab juga alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, Pak? Hah? Terusin gini. Terus, gitu lagi deh ya. Jadi kalau sampai selesai kayaknya kelamaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim tadi udah ya, pengasih dan penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya enggak? Dalam suratul Fatihah Pak, boleh dibaca panjang, boleh dibaca apa? Pendek. Maliki pemilik, Maliki raja. Ini boleh dibaca. Kalau jadi imam Maliki, Maliki penguasa, pemilik. Ini biasanya kalau pemilik ini adalah apa? Pemilik yang berkenaan dengan apa? Benda-benda makhluk yang tidak bernyawa, pemilik. Maliki raja. Setiap pemilik belum tentu raja. Tapi kalau raja dia pemilik. Indonesia 280 juta lebih. Ada raja. Siapa raja kita? Jokowi. Presiden kah? Yang sebenarnya adalah presiden, tapi raja. Ada segelintir orang yang menguasai 260 juta, bayangin. Ketua MK-nya, iparnya, betul. Jadi bisa dikuasain kita, demokrasi kita diacak-acak luar biasa. Ya Allah, dengan di mana negara kita ini? Ini bukan gibah, Pak. Kalau gibah itu boleh mengungkapkan sebuah kesalahan, kita tahu kita kan, yang kita dina bobokan, betul nggak? Kucil-kucil juga menang, tapi dengan cara apa? Yang tidak halal, yang haram. Apa jadinya negara kita nanti ini kalau nanti di bulan Oktober dilantik, dipajang itu presiden, wakil presiden, Bapak sekalian. Kalau iya raja, setiap maliki pemilik belum raja. Tapi kalau maliki raja, penguasa, apa yang rakyat dikuasai, gunung-gunung dikuasai, tembaga, nikel, emas dikuasai. Halo, maliki boleh dibaca panjang, maliki boleh dibaca pendek. Ya enggak? Yang mempunyai dalil dibaca panjang, ulama tafsir, ulama qiraat, maliki, dia punya alasan juga. Dengan alasan sabda Nabi, siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, Allah lipat gandakan menjadi 10 huruf. Maliki berapa huruf? Mim, alif, lam, ta. Berapa huruf? 4. Maliki berapa huruf? 3. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Boleh nggak? Boleh. Tuh. Ya, alasannya itu tadi, karena itu kalau umpama nggak dipanjangin, sayang nih 10 kebaikan nih, 10 pahala panjangin. Nah, tapi kalau baca Maliki raja, artinya apa? Bahwa dengan baca Maliki menyadari bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa dengan sebagai raja.
Dua-duanya nggak punya dalil, Quran juga. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair. Punya dalil dua-duanya juga. Yang baca maliki punya dalil tadi. Yang enggak dipanjangin satu huruf nilai tambah satu pahala kan. Jadi maliki 4 huruf, 4 kali 10 40. Kalau maliki 3 huruf kali 10 30 gitu kan. Tapi kedua-duanya juga berdasarkan firman Allah juga. Qulillahumma malikal mulki, ya Allah yang pemilik raja, Engkau memberikan kerajaan kekuasaan pada Engkau kendaki, cabut kekuasaan pada Engkau kendaki. Gitu Pak ya. Nah, ya. Nah ini saudara-saudara sekalian, nanti itu yang ada kalau Mbak mau diampun dengan kata-kata tadi nyinggung perintah, gituin Pak. Yang sampai nanti ini kita melihat ini internal aja, sama juga firman Allah gini Pak. Ya, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Tuhan-tuhan Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu kita caci maki nggak boleh. Tapi kalau internal boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Yang ngaji ini orang Islam semuanya. Wah itu Tuhan apa itu? Boleh. Tapi kadang-kadang ada orang iseng-iseng diapain? Direkam kan? Diperkarain. Kemudian kalau yang ini dihilangin ya tadi itu. Umpama nanti dibikin ini sampai ya kita internal aja. Yakin bahwa Muhammadiyah itu cenderung kepada nomor 1 kan gitu. Ya. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu Malik yang menguasai atau raja pada hari pembalasan. Sama hari balasan, yaitu hari kiamat ketika seluruh amal manusia di dunia dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya Bapak sekalian, apa yang kita lakukan ini Pak? Ya enggak? Sekarang hidup di dunia yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang akan kita lakukan, segala aktivitas kita, saudara-saudara sekalian, itu nanti menjadi bukti catatan kita di hari kiamat. Allah firmankan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu bi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Catatan tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajib dicatat. Maka engkau melihat catatan tadi, baca catatan semua terbuka, terekam. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah ke dalam hidup ini sementara. Kalau kita diuji oleh Allah dengan ekonomi cuma sementara. Ada orang yang diuji dengan penyakit cuma sementara. Betul. Diuji dengan masalah-masalah sementara. Kalau kita ikhlas akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kita diangkat oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sekian berbahagia, yaitu tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi mohon maaf dan Allah iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngopi kali. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dan juga di sementara masalah basmalah. Bismillah itu dilakukan ada satu sunnah yang tidak pakai basmalah. Bismillah satu. Yang kedua masalah sholat, yaitu dengan bacaan Fatihah. Sementara kita jika ikut makmum datangnya kadang-kadang telat, baru Allahu Akbar, imam lalu sujud ada rukuk. Apakah itu sudah termasuk satu rakaat atau belum? Itu dua macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasusnya jadi makmum masbuk. Lalu dijawab dulu ya. Satu kita lupa, makmum masbuk. Ketika imamnya langsung apa? Rukuk. Maka
ketika imam ruku kita makmum wajib ruku karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila imamu liyutamma bih." Imam dijadikan untuk diikuti. Ija kabaroh akabiru, imam takbir lalu kita takbir. Wija rakaat imam ruku kita. Wija saja dan pas imam sujud kita sujud. Karena kita mendapati posisi imam lagi ruku atau sujud, maka kita tidak mendapatkan satu rakaat. Nanti kekurangannya ditambahin lagi. Rakaat satu, kedua, ya enggak? Beda kan ya? Sholat yang kita lakukan. Nah, itu Pak ya? Iya. Kemudian Bapak sekalian, kenapa dalam satu Al-Quran surat itu tidak bismillah? Taubah kalau nggak salah ya? Karena pada itu sebuah riwayat Bapak sekalian ada perjanjian antara Nabi dan orang-orang musyrik. Perjanjian tadi itu lalu dia diingkari oleh orang-orang musyrik. Allah memerintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak menulis apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama juga dengan memotong korban Pak. Memotong korban Bismillah, Allahu Akbar. Kan gitu ya? Ar-Rahman Rahimnya ada nggak? Kenapa? Karena kita dipotong. Potong korban itu sesuatu dikatakan menyakitkan kan? Rahman Rahimnya Allah di mana kondisi? Tapi tetap karena memang itu buat disembelih, tapi dengan cara-cara juga ihsan. Apabila kamu menyembelih hewan, sembelih dengan cara yang baik. Ya enggak? Apa dengan cara yang baik? Kasih makan. Pisaunya yang tajam. Jangan diperlihatkan kepada hewan yang lain. Kadang-kadang menyembelih hewan kurban diperlihatkan di depannya. Stres Pak. Dia kan punya insting. Dia punya apa? Punya insting itu hewan. Mereka banyak yang apa? Ada yang kabur dan sebagainya, dipisahin, dikasih apa? Penghalang ya. Hewan nomor 1 selesai, hewan nomor 2 masuk. Apa dengan bapak operasi, lagi operasi diperlihatkan. Bagaimana kira-kira Pak? Iya. Lagi orang operasi nih, bapak mau operasi juga, lihat bagaimana kira-kira Pak? Bisa nggak terjadi? Insting egoisi ya. Tadi ada pertanyaan lagi? Oh iya, silakan Bu. Pakai pengeras. Yang susah-susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya minta pencerahan lebih lanjut kepada Ustaz tentang pembacaan Al-Fatihah kita yang sebagai makmum. Karena saya lihat ada imam ini yang siap baca Al-Fatihah langsung dia bacain. Apakah kita berebut-rebut dengan imam membaca Al-Fatihah atau bagaimana? Nah, ini kalau dalam sholat berjamaah kan imam baca Al-Fatihah, makmum. Bagaimana caranya kita membaca Al-Fatihah sebagai makmum? Apa diikuti imam atau kita buru-buru membacanya setelah imam membaca Al-Fatihah? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin agak berbeda dari tema ini Pak, yang mengenai kekusukan dalam sholat. Sudah seumur ini, mungkin saya pribadi yang lain mungkin sudah muncul. Nah ini bagaimana ini supaya lebih meningkatkan kekusukan terutama waktu Al-Fatihah, karena sering ini nyatanya kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kedua apa? Jadi kapan kita baca Fatihah? Waktu kita jadi makmum, karena si imam begitu dari selesai Fatihah langsung suara juga. Ruku. Hah? Kapan makmum ini membaca Al-Fatihah? Oh iya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam sholat jahar, maghrib bisa subuh, ya enggak? Itu kan ketahuan kan? Takbir imam, kita takbir. Kalau mau membaca doa iftitah silakan ya. Misalnya wajah atau Allahumma ba'id ya kan. Silakan mau yang mana aja kan. Misalnya kalau ini Allahumma ba'id ya, dengan atau yang seterusnya. Wajah juga yang dalilnya kuat juga. Nah, ketika imam dia katakan langsung baca surat Fatihah,
Makmum ngapain? Makmum itu idealnya ngapain? Dengerin dulu. Ini idealnya ketika sholat berjamaah yang jahat menurut mazhab Imam Syafi'i. Ketika imam selesai baca Fatihah, imamnya jeda sebentar, diam. Dia membaca surat-surat yang lain, cuma sir secara pribadi. Nah, kesempatan itulah kemudian dimanfaatkan oleh makmum jamaah untuk baca apa? Fatihah. Kira-kira nih perkiraan makmum selesai baca Fatihah setengah menit kali Pak, nggak sampai ya baca Fatihah ya, beberapa detik dah, katakanlah 50 detik misalnya. Diperkirakan makmum itu selesai baca apa? Fatihah, lalu si imam baca apa? Surat. Bisa boleh nerusin tadi surat yang dibaca secara sir atau boleh surat yang lain, kan gitu. Nah, baru sesudah itu imam ruku, kita ruku. Tapi yang terjadi kan bukan begitu. Boleh nggak? Itu namanya dalam bahasa usul fiqh ditahsis. Jadi boleh imam membaca surat yang lain, kita baca Fatihah, itu masih dibolehin. Tapi idealnya tadi kalau mau mengerti mah, selesai imam baca Fatihah, apa? Diam sebentar, kasih kesempatan apa? Nanti khawatir makmumnya, soal makmumnya, kalau makmumnya nggak tahu, makmumnya menang juga. Wah, kasih kesempatan kok nggak baca Fatihah, nah itu ya. Di sini memang kita Pak fungsi ngaji bareng-bareng, betul nggak? Satu ngaji paham, satu kagak, nggak masalah. Kadang-kadang juga saya sering menyaksikan Pak, jalan barisan sholat, barisan aja kan nggak ngerti, barisan sholat berjamaah, satu shop di musola atau masjid ini penuh nih. Bukan diambil tengah-tengahnya, datang satu orang, diambil dari pojokan sono. Ini kosong nih, yang ini. Itu aja baik nggak ngerti. Atau bisa yang lain ngerti, yang lain yang satu ngerti, beberapa orang ngerti, yang berikutnya nggak ngerti, ya masalah juga kan. Betul nggak Pak? Iya, makanya ngaji ilmu ngaji bareng-bareng. Betul Bu. Nah, untuk sholat sir jadi imam, jadi kan jahat, sir nih, johor, asar sir. Kalau sir dalam kitab Fathul Mu'in itu dikatakan apabila sholat sir, Allahu Akbar. Kalau si imam mau membaca doa iftitah walaupun sunnah, itu awalnya dijaharkan. Awalnya apa? Wajah ya, di supaya kuat agak sedikit apa? Makmum tahu. Oh iya, ini si imam baca apa? Nah, baca apa? Doa iftitah. Sehingga makmum juga baca iftitah. Kan gitu fungsinya ya. Selesai itu baru imam baca Fatihah. Kita baca Fatihah juga nggak apa-apa karena itu sir kan. Pak, masalahnya kalau misalnya wajahnya umpama tidak dijaharkan, kemudian makmum membaca apa? Iftitah. Ya enggak? Selesai baca iftitah, makmumnya apa? Imamnya apa? Ruku. Nah, kita berarti kan ketinggalan ayat kita ini. Jadi kalau untuk sembahyang sir, sunnahnya itu dijaharkan awalnya bahwa makmum tahu si imam baca apa. Kalau imam baca iftitah, kita baca iftitah juga kan enak. Baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ya sir ya. Maka Bapak sekalian, sholat seseorang walaupun sir tidak terdengar pada dirinya nggak sah sholatnya. Baca Allahu Akbar nggak kedengaran dirinya nggak sah. Nggak kedengaran. Baca Fatihah nggak kedengaran sama dirinya ya, nggak sah. Walaupun sir, walaupun apa? Sir. Baca Fatihah nggak kedengaran. Bi ayyusbi'ah nafsahu, kalau kata bahasa fikihnya, dengan bahwa dia memperdengarkan dirinya. Namanya yang rukun-rukun itu takbir, baca Fatihah, ya kan? Baca tahiyat akhir itu kan, baca sholawat, kemudian beri salam. Itu harus terdengar pada dirinya aja, ya. Tapi alhamdulillah buat sekalian, insya Allah kedengaran buat dirinya ya. Fatihah kedengaran buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak boleh, nggak sah sebenarnya, harus terdengar pada dirinya. Nah iya. Tapi walaupun jangan sampai keras-keras banget, mengsir, kedengaran jamaah sini lagi. Dengar nggak boleh Pak, itu mengganggu jamaah yang lain. Takbir, kuat banget. Habis makan jengkol lagi, makan pete, ya. Halo Pak, nah ini ya. Jadi itu, ya, ilmu itu mesti diapain? Dipahami, pelajari ya.
Bagaimana, Bu? Cukup. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ustaz membahas tentang Al-Fatihah hari ini. Sangat penting karena itu menjadi rukun dalam sholat ya. Kalau ada menjadi rukun, kita sekarang tahu ternyata sholat tidak boleh dibatin. Dibatin tidak boleh, artinya bacaan harus menggerakkan mulut. Harus ada suaranya, walaupun sholat itu sholat yang syir. Johor, asal. Jadi tidak boleh orang sholat dibatin aja, bahkan di hati. Tidak boleh itu. Jadi kajian seperti itu. Inilah hasil kita ngaji. Ya. Beberapa itu yang tadinya nggak tahu atau bingung, sekarang jadi tahu kalau sholat tidak boleh dibatin. Karena saya masih suka melihat ini orang yang sholat itu dengan hatinya, cukup di hati aja batalnya. Artinya bibir tidak bergerak, karena itu tidak sah. Iya. Kayak gini Pak, ditambahin lagi dah. Rukun ada 3 Pak. Ada rukun kauli, ada rukun kolbi, itu niat ya, di hati. Ada rukun kauli ucapan. Ucapan rukun-rukun tadi itu, baca Fatihah, baca takbiratul ihram, baca selawat itu rukun kauli ucapan. Ada rukun Pak, fi'li perbuatan, gerakan, ruku, sujud, ya kan? Bukan antara 2 sujud. Beri salam termasuk rukun fi'li. Jadi jelas juga kita bahwa hanya boleh dibatin di dalam kalbu adalah hanya niat gitu ya. Setelah semuanya bacaan, Fatihah dan lain-lain harus ada gerakan bibir, mulut. Oke, terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah berbicara kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengaplikasikan dalam ibadah sehari-hari. Kita tutup majelis hari ini, kurang lebih saya mohon kita tutup dengan kata-kata Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, itu sarapan pagi, sarapan. Sekarang makan siangnya diganti dengan sarapan. Kalau makan siang dari 15.000, 1,25.000.